Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara pelepasan rombongan pelanggan umroh Telkomsel. Yang pertama tentunya rasa bahagia ya atas keberhasilan Bapak Ibu bisa lolos seleksi umroh, dan juga kepada yang lain yang juga berhasil ya mendapatkan door prize umroh pada saat acara manasik akbar tahun lalu, sekaligus nanti untuk melepas keberangkatan Bapak Ibu. Jadi saya juga mewakili manajemen di sini. Jadi kebayang Bapak Ibu, katakan di program itu satu kota ada 1.000 aja ya, 1.000 yang datang gitu ya. Berarti total ada 10.000 kan? Dari 10.000 itu ada 10 yang beruntung. Nah ini insya Allah yang sekarang rombongan paling besar, yang ada sekitar 50 orang ya, kan yang 20 pasang plus 10 yang dari manasik akbar gitu ya. Jadi ada 50 orang. Nanti saya dengan Pak Andi, dengan Pak Abe ya, Pak Didik juga kameramen kita ini karyawan Telkomsel nih, biar gini-gini ya, bukan karyawan TV ini. Pakarnya di dokumentasi, insya Allah beliau juga ikut. Yang jelas di Telkomsel itu nggak pernah kita meminta biaya apapun. Baik, itu aja. Mudah-mudahan kita semua berangkat dengan tenang ya, dengan hati yang tenang, pasrah. Tadi saya kan harus pasrah itu kan, sehingga nanti di sana lancar, sehat-sehat, khusyuk ibadahnya ya, dan juga kembali ke tanah air dengan selamat dan mendapatkan umroh yang mabrur. Barangkali itu aja, dan dengan resmi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini program pelepasan seleksi umroh dan manasik akbar 2009 1430 Hijrah dengan resmi kami berangkatkan ya. Mewakili Telkomsel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelah kanan linknya. Jam 7 nanti ketemu di lobi ya, Bu? Untuk Bapak dan Ibu, mohon membawa tas yang sudah dibagikan. Demikian, mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang lurus. Niat dalam hati, ya Allah, aku ingin niat berziarah ke makam Rasul, melakukan ibadah di masjid Nabimu, dan melakukan ibadah di Raudhah Syarifah. Jadi niatkan itu. Pada liman yang cintai Allah, inilah sebuah masjid yang apabila Anda melakukan sholat di dalamnya, Anda akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat. Dan itulah yang dijanjikan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Salatun fi masjidi haza afdalu ya alfi marratin mimma siwaha." Salat di masjidku ini, kata Rasulullah, itu 1000 kali lebih utama dibandingkan salat dimanapun juga. Masjid dengan luas sekitar 98.000 meter persegi ini memang sangat cantik. Di masjid yang dilengkapi dengan 10 menara, 2 diantaranya mengapit pintu utama ini, terletak makam Nabi Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar, dan Sayyidin Umar. Masjid Nabawi dipercaya merupakan masjid kecintaan Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, para tamu Allah di Furrahman, mari sama-sama kita membaca doa. Mudah-mudahan doa safar ini niatkan dalam hati Anda masing-masing agar perjalanan ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala menjadi perjalanan yang bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita dan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun dengan tangan Rasulullah SAW sebelum beliau masuk ke kota Madinah. Jemaah haji dan umrah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberi gambaran tentang keutamaan Masjid Quba ini. Siapa orang yang bersuci dari rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba ini, dia melakukan sholat di dalamnya 1 kali sholat, maka baginya pahala umrah. Terus Kalau yang ini Barniis, ini Rabi'ah, yang ini Masruf, terus ini Putri, terus yang ini Barni Madinah, yang ini Sapawi, Sugai. Ya. paling bagus yang mana, Mas? Ini Ajwa, bermana? Oh, ini. As'alullah lana Walakumul afiyah. walakumul afiyah. Itu cukup salam untuk diberikan kepada syuhada Uhud. Kota Madinah ini dikelilingi di sebelah utara barat, dikelilingi oleh yang disebut dengan Bukit Uhud. Bukit itu berarti pegunungan-pegunungan kecil tapi banyak. Yang kita lihat ini sampai ke atas istana sana. Jangan sekali-kali kalian turun ke bawah meski diriku telah menjadi jasad kematian. Jangan sekali-kali kalian turun ke bawah
meski harta gemerlapan itu telah menjadi rebutan. Itu pesan Rasulullah diulang berkali-kali kepada pasukan pemanah agar mereka tidak tertarik. Nah, terjadilah satu perang duel. Dan biasa ketika umat Islam perang duel selalu menang, meskipun jumlahnya lebih kecil. Itulah ciri pasukan Rasulullah. Akhirnya Hamzah sekali lagi yang pada waktu perang Badar itu menjadi panglima, maka pada perang Uhud beliau pun menjadi panglima yang kesekian kalinya. Dan akhirnya pasukan orang kufar Mekah mereka terbirit-birit sampai menjelang di Abyar Ali. Namun ada catatan-catatan penting, sejarah yang menjadi renungan kita bersama. Mengapa kemudian sebuah satu kemenangan yang sudah dilakukan dengan begitu kuat, begitu keras, yang begitu kemudian nampak di depan mata, tiba-tiba kemenangan itu kemudian dicabut oleh Allah Ta'ala menjadi satu pelajaran besar. Hanya persoalan dua. Yang pertama, ternyata sahabat-sahabat yang berada di Jabal Rumat, mereka sudah kurang mengindahkan apa perintah Rasulullah, apa kemudian disebutkan yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Itulah akibat pertama ketika kita tidak mengindahkan perintah Rasul. Yang kedua, bahwa harta dan kekayaan ini ketika ada di tangan dan ketika kita menguasai di luar kesadaran kita, di luar kemampuan kita mengendalikan secara baik, maka harta itu akan membalik diri kita dan bahkan akan membalikkan yang mestinya senang menjadi sedih, yang mestinya menang menjadi terporak-poranda. Bukan sholat, bukan sih. Waspada. Ya, sekarang sudah mulai 30 km per jam tanpa diinjak gasnya. Semakin bertambah. Kakinya sopir sudah di atas kursi. Sopir sudah di atas kursi. Sudah 40 km per jam saat ini. 60 km per jam. Tanpa diinjak gas. 90 km. Ya, 120 km. Wow. Jalan sudah mulai agak menanjak. Ya, 130 sekarang posisi. Lebih dari 130 ya? Sekarang sudah lebih dari 130. Ya. Nah, ini sedikit diperlambat karena semakin laju semakin kencang. Jarum penunjuk kecepatan sudah mentok. Langsung turun drastis ini. Dari 100 sampai 60. Melakukan mandi sunat ihram. Melakukan mandi sunat ihram. Sunat ihram, ibu-ibu, bapak sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara mandinya itu seperti mandi wajib. Dan ibu-ibu, bapak sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita usai mandi atau sebelum mandi Anda boleh mau potong kuku boleh, mau bersihkan badan boleh, mau pokoknya bersih-bersih segala macam, silakan.